Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa kembali di kesempatan yang berbahagia ini. Hari ini walaupun sudah siang, masih tetap semangat ya. Semangat, Bu. Oke, bagaimana keadaan kalian semua? Luar biasa, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, karena hari ini tanggal 5, Bu Dewi menginginkan yang memimpin doa adalah nomor absen 5. Silahkan Nak Daro memimpin teman-temannya berdoa terlebih dahulu. Baik teman-teman semua, mari kita memulai berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nadaro sudah memimpin teman-temannya berdoa. Nah, sebelum kita lanjutkan, Bu Dewi ingin mengabsen kalian semua. Saya lihat hari ini semuanya masuk ya, tidak ada yang tidak masuk. Lengkap, Bu. Hadir semua, Bu. Oh, baik, terima kasih. Alhamdulillah semuanya sehat hari ini sehingga bisa masuk dan mengikuti pembelajaran. Nah, pada saat pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana cara menganalisis teks prosedur. Nah, pada pembelajaran hari ini kita masih tetap belajar teks prosedur, namun bedanya kalau pada saat pembelajaran sebelumnya kita menganalisis teks prosedur yang sudah ada atau dibuat orang lain, hari ini nanti kita akan belajar membuat, mengonstruksi atau menulis sendiri teks prosedur dengan mengikuti langkah-langkah struktur yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sebelum kita lanjut, karena hari ini sudah siang pembelajarannya, Bu Dewi sudah ini ya di ujung waktu, di jam terakhir, tentunya kalian sudah jenuh, sudah lelah gitu ya. Nah, Bu Dewi ingin mengajak kalian senam atau menari, bisa dilakukan di tempat duduk kalian sekarang, tidak perlu berdiri, tidak perlu kemana-mana, agar otak kita sedikit lebih refresh. Bagaimana? Setuju atau tidak? Setuju. Baik, ini saya tampilkan videonya, bisa kalian ikuti. Sudah nampak anak-anak? Sudah. Baik. Yuk diikuti bareng biar tubuh kita refresh, tidak capek, karena mulai dari pagi tadi kalian sudah mengikuti pembelajaran. Baik. Bagaimana? Sekarang lebih semangat? Sudah segar sekali, Semangat, Bu. Baik, selanjutnya Bu Dewi akan menjelaskan ya tujuan pembelajaran kita, apa sih yang akan kita dapat setelah mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Baik, ini tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga setelah pembelajaran ini Bu Dewi sangat berharap kalian nantinya
mampu menuliskan kerangka pernyataan umum teks prosedur, kemudian mampu mengembangkan langkah-langkah tahapan-tahapan dalam teks prosedur sehingga mampu menuliskan teks prosedur itu secara utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Kemudian yang terakhir, setelah kalian mampu menuliskan, Bu Dewi juga berharap nanti kalian mampu mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi teks prosedur kalian secara lisan. Nah, selanjutnya nanti kalian juga akan mendapatkan nilai dari semua apa-apa yang kalian kerjakan pada pertemuan kali ini. Nah, penilaian yang Bu Dewi ambil nanti ada 3 ranah yang Bu Dewi nilai. Yang pertama adalah sikap, kemudian yang kedua nanti keterampilan, yang ketiga itu adalah nilai pengetahuan. Nah, di nilai sikap yang Bu Dewi amati nanti selama proses kita pembelajaran mulai dari awal hingga akhir, apa saja yang dinilai, mulai dari kedisiplinan, kerjasama nanti dalam kelompok, kemudian tanggung jawab seperti itu. Nah, untuk nilai keterampilan nanti yang Bu Dewi nilai dari hasil proyek yang akan kalian hasilkan berupa menulis teks prosedur sesuai dengan LKPD nanti yang akan Bu Dewi bagikan. Itu. Kemudian yang terakhir nilai pengetahuan akan Bu Dewi ambil nanti di akhir kalian akan mengerjakan post-test berupa kuisis. Nah, selanjutnya Bu Dewi akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara menulis langkah-langkah teks prosedur. Sebelum ke sana, Bu Dewi mengingatkan kembali tentang struktur yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi kita sudah belajar struktur teks prosedur. Bu Dewi hanya mengingatkan kembali. Yang pertama ada tujuan, kemudian ada material, ada langkah-langkah, dan yang terakhir adalah penegasan ulang atau kesimpulan. Nah, di bagian penegasan ulang atau kesimpulan ini sifatnya opsional. Boleh kalian tulis, boleh kalian lewati atau tidak ditulis. Namun yang perlu diperhatikan apabila kalian menuliskan struktur di bagian kesimpulan, maka Bu Dewi akan memberikan nilai plus atau nilai tambahan. Selanjutnya, ciri-ciri teks prosedur itu menggunakan kalimat perintah. Jadi nanti kalian jangan lupa contohnya kalimat perintah apa, misalnya bukalah, tutuplah, dan seterusnya. Kemudian terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif, kemudian menggunakan konjungsi atau kata hubung. Kemudian terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Kemudian menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan terdapat isi kegiatan yang akan dilakukan. Begitu. Kemudian kaidah kebahasaannya mulai dari penggunaan kalimat, ada kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Kemudian penggunaan konjungsi, ada 2 konjungsi persyaratan, contohnya itu ada jika, bila, andai, kalau, asalkan. Nah, konjungsi yang kedua menggunakan konjungsi temporal seperti lalu, kemudian, nah selanjutnya, setelahnya, seperti itu. Berikutnya numeralia. Nah, ini biasanya menggunakan kata pertama, kedua, atau bisa juga langsung berbentuk nomor begitu. Nah, selanjutnya adalah pronomina. Nah, pronominanya ada 2, penunjuk ini, itu, tersebut. Nah, untuk persona kalau orang tunggal biasanya Anda, saya, kamu. Nah, kalau jamak itu kita, kalian, seperti itu. Nah, verba yang digunakan ada verba material dan tingkah laku.
Yang paling penting di sini yang akan kita capai nanti adalah menulis teks prosedur. Maka kita mengikuti langkah-langkah menulis teks prosedur. Yang pertama, menentukan topik. Nah, topik ini karena nanti Bu Dewi memintanya kalian menyaksikan video terlebih dahulu, jadi topiknya sudah tersedia. Yang kedua, menentukan tujuan. Nah, yang ketiga, mengumpulkan informasi. Nah, informasi ini bisa kalian dapat dari media elektronik maupun cetak, atau sekarang itu kalian lebih mudah mencari informasi selain dari buku-buku, juga bisa mencari di internet. Kemudian yang berikutnya adalah mengembangkan informasi tadi ke dalam langkah-langkah. Kemudian yang terakhir, koreksi dan revisi. Jadi setelah kalian menuliskan teks prosedur itu secara utuh, silakan dikoreksi. Mungkin masih ada kata atau kalimat yang kurang efektif atau yang lain-lain yang masih kurang pas, bisa dikoreksi kembali. Nah, ini Bu Dewi tunjukkan satu saja contoh teks prosedur. Nah, di sini ada topiknya membuat obat tradisional insomnia. Nah, di sini sudah ada tujuannya, kemudian bahan-bahannya, kemudian ada langkah-langkah yang harus dikerjakan. Nah, dari yang Bu Dewi jelaskan ini, apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Ibu. Paham ya? Baik. Bu, saya tanya Bu Oh Dewi, ya, boleh. Nah, ini apakah dalam bahan prosedur itu harus dicantumkan jumlahnya Bu? Itu ada 600 cc, misalnya 1 kilo, begitu Bu. bagus sekali pertanyaannya. Iya, benar. Kalau kita membuat teks prosedur, sebaiknya itu dituliskan jumlah yang akan kita lakukan. Ini untuk memudahkan pembaca untuk memahami dan bisa kalau ingin meniru, misalnya membuat obat tradisional, itu bisa melakukan dengan benar. Oke, saya kira untuk selanjutnya yang lain sudah paham ya. Selanjutnya kita akan membuat kelompok. Nah, kelompoknya sesuai dengan kelompok yang kemarin saja ya, kelompok yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kelompok sudah sesuai yang kemarin, maka silahkan setiap kelompok membagi tugas, ya, bisa menentukan jadwalnya, kemudian membagi tugas pada saat nanti mengerjakan LKPD yang saya berikan. Oke, ini Bu Dewi bagi LKPD-nya melalui grup WA, silahkan dibuka grup WA-nya, sudah saya bagi. Bagaimana anak-anak, sudah diterima ya? Sudah, Ya, Bu. Bu. Sudah, Ibu. Baik, nah di LKPD itu ada petunjuk-petunjuk mengerjakannya. Kemudian nanti di halaman kedua itu adalah jawaban atau hasil dari proyek yang kalian buat, yaitu berupa teks prosedur, cara membersihkan dan merawat kamera. Baik, untuk agar bisa mengisi LKPD tersebut, silahkan disimak video yang akan Bu Dewi bagikan. Disimak baik-baik. Selain Bu Dewi tampilkan di sini, Bu Dewi sudah bagikan di grup WA. Apabila nanti ingin memahami lebih dalam, bisa diulang. Bentar. Hai, Assalamualaikum.
Baik, silakan setiap kelompok memperhatikan ini cara membersihkan dan merawat kamera. Kebetulan di Instagram sama YouTube itu banyak banget yang tanya bagaimana cara membersihkan lensa, membersihkan kamera. Nah, untuk itu aku coba bikin. Baik, setelah menyaksikan ini, kalian bisa membuat teks prosedur sesuai dengan video yang saya tampilkan tadi. Nah, karena kalian sudah kelas 11 dan jurusan kalian adalah multimedia, tentunya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya kamera. Tetapi biasanya kalian hanya menggunakan kamera itu. Nah, sekarang kita belajar untuk merawatnya agar nanti kamera yang kalian miliki itu bisa awet. Gitu. Nah, oke, silakan dikerjakan bersama kelompok. Bu Dewi beri waktu 25 menit saja. Baik, saya lihat sudah ada beberapa kelompok yang sudah menyelesaikan. Nah, yang sudah menyelesaikan silahkan bisa diperiksa kembali hasil pekerjaannya. Mungkin masih ada kalimat, kata yang kurang efektif atau masih kurang pas, silahkan bisa diperbaiki. Yang kurang layak bisa diperbaiki, misalnya struktur dan kaidah kebahasaan. Baik, ada kelompok yang sudah selesai? Kelompok saya, Bu. Oke, baik. Kelompoknya ini sudah selesai. Bu Dewi beri kesempatan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Teman-teman, ini hasil pekerjaan dari kelompok saya dan saya berkelompok dengan Rizky. Berdasarkan hasil kerja kami bahwa ternyata prosedur membersihkan kamera kalau untuk bagian luar itu harus dengan blower dari gigi. Sedangkan untuk membersihkan bagian lensa cukup meniup bagian lensa dengan blower secara pelan-pelan saja. Terima kasih. Terima kasih, Nah ini bagus sekali hasil presentasinya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi, Nak Dimas, Nak Dian, atau siapa yang mau menanggapi? Saya, Bu. Baik. Itu presentasinya ini bagus, Bu, lengkap. Jawabannya lengkap dan sudah jelas. Baik. Suaranya tidak terdengar, Bu. Baik, terima kasih Nak Dian, Nak Aini. Nah ini sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya, menurut Bu Dewi sudah sangat bagus sekali. Alangkah baiknya kalau bisa mungkin ditambahi tadi kesimpulannya sehingga menjadi lebih lengkap lagi begitu. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Kalian juga sudah belajar bagaimana cara menulis teks prosedur dengan mengikuti langkah-langkah struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan. Alhamdulillah. Menurut Bu Dewi, kalian juga sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik, dengan semangat, penuh tanggung jawab. Semoga di pembelajaran berikutnya juga lebih semangat lagi. Nah, kira-kira dari pembelajaran hari ini kalian sudah
memahami apa saja? Langkah-langkah Bu, kalau mau membuat teks prosedur. Baik, terima kasih. Ternyata kalian mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Sebelum pembelajaran nanti saya akhiri, ini Bu Dewi bagikan post test untuk kalian sedikit saja. Soalnya hanya 5 soal, bisa kalian kerjakan. Saya bagi melalui grup WA, soal kuisis 5 saja. Baik, sudah selesai semua ya. Terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, dengan tenang, kemudian dengan ceria. Kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya, yakni tetap masih teks prosedur ya anak-anak, hanya nanti di kesempatan berikutnya kita belajar mendemonstrasikan teks prosedur. Jadi kalau kali ini menuliskan, untuk pertemuan berikutnya kita belajar mendemonstrasikan teks prosedur yang sudah kita buat. Begitu. Nah, sebelum saya akhiri pembelajaran ini, Bu Dewi minta tolong Nak Laila untuk memimpin doa. Baik Ibu, teman-teman mari kita berdoa sebelum pembelajaran diakhiri. Siap, berdoa. Doa selesai. Terima kasih Nak Laila. Selamat bertemu kembali di kesempatan pembelajaran berikutnya. Bu Dewi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.